Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, jumpa lagi di tutorial Android Studio. Nah, pada kali ini kita akan menambah wawasan lagi ya mengenai animasi Android. Nah, jadi sebelumnya 3 paket yang wajib kita ketahui untuk UI yang kaya, yaitu material design, yang kedua shape 2D, dan yang ketiga adalah animasi. Nah, habis video ini kita akan bikin tampilan antar muka aplikasi Android yang menerapkan ketiga materi tersebut, dan saya jamin pasti lebih kualitasnya lebih bagus ya daripada yang basic. Makanya mari kita selesaikan dulu ketiga elemen tadi ya. Animasi Android. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini nih ya. Ada ini sebenarnya file GIF ya, yang mana ini memainkan animasi loading, dan ini bisa matanya berkedip. Nah, jadi animasi itu bisa membuat ada perbedaan yang unik ya di dalam aplikasi kita ketika diterapkan dibandingkan dengan tidak diterapkan animasinya. Pasti ada ya. Yang jelas nanti kalau bisa memadukan animasi dengan aplikasi kita, maka aplikasinya bisa nilainya lebih tinggi dibanding yang statik atau statis ya, yang enggak ada pergerakan-pergerakan atau efek-efek. Nah, maka kita coba belajar animasi. Apa sih yang disebut dengan animasi? Nah, di sini pengertian-pengertian teman-teman bisa baca nanti. Animasi itu proses. Animation is the process of adding. Nah, ini bahasa Inggrisnya ya. Saya hapus saja dah. Animasi adalah proses penambahan gerakan motion, gerakan ya. Proses penambahan gerakan. Mau dia horizontal, vertikal, diagonal. Nah, itu adalah gerakan. Oke, pada suatu widget atau komponen UI Android. Misalnya di text view-nya bisa geser tuh dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Atau text view-nya bisa muter, atau text view-nya bisa membesar. Nah, itu adalah animasi. Jadi perubahan keadaan suatu widget yang ada di Android, yang mana awalnya dia punya kondisi awal begini, misalnya kondisi awalnya ukurannya adalah kecil, nanti seiring waktu dia akan membesar, atau posisinya di kiri, seiring waktu dia ada di kanan. Nah, itu adalah yang disebut sebagai animasi, penambahan gerakan pada suatu widget ya, atau efek ya, gerakan atau efek pada suatu gerakan efek mungkin ya. Kalau di sini gerakan efek. Oke, animasi tadi seperti saya bilang itu membuat unik tampilan aplikasi kita, dan dia benar-benar digunakan untuk membuat aplikasi kita lebih menarik ya. Coba aja teman-teman. Kalau game itu ya, teman-teman pasti bisa main game di HP Android kan. Kalau game itu dia nggak gerak, kira-kira gimana ya? Pasti nggak menarik ya. Makanya di sini di dalam game itu banyak sekali animasinya. Misalkan efek dari suatu skill. Kalau dalam MOBA itu ada skillnya ya. Skillnya diklik, nanti akan ada efek di sekitaran si objeknya. Nah, itu adalah animasi. Kalau nggak ada animasi ya udah, efek tadi nggak kelihatan, maka nanti akan monoton si aplikasinya. Nah, itu pentingnya animasi. Nah, kalau di aplikasi kayak e-commerce, contohnya kayak toko online itu ya, setiap kita buka aplikasi tersebut kan muncul splash screen. Splash screen itu efeknya bisa kayak apa ya? Ada logonya bisa muter, ada yang muter ya, ada juga yang semacam timbul kayak gitu. Ada yang bergerak logonya. Nah, itu digunakan animasi untuk membuatnya. Nah, itu. Jadi teman-teman bisa nanti menerapkan animasi yang dipelajari di video ini untuk memperkaya tampilan UI dari aplikasi teman-teman sehingga terlihat lebih profesional ya. Oke. Jadi tujuannya adalah memperkaya tampilan aplikasi kita. Nah, kemudian di sini sebenarnya ada beberapa jenis animasi, cuma yang kita bahas adalah yang di sini ya, efek-efeknya, bukan jenis animasinya. Kita coba di sini dulu deh. Ada properti animasi. Ini adalah animasi yang memodifikasi properti. View animation yang memodifikasi widget yang menerapkan atau mengimplementasikan animasinya pada widget. Kemudian ada animasi drawable, yang mana animasi ini diterapkan pada
objek visual atau widget visual kayak gambar dan seterusnya. Teman-teman nanti bisa lebih dalam membaca ini dengan cara, nih ada referensi ya, copy bagian sini, buka di browser. Nah, nanti muncul halaman ini. Nanti jelas semuanya dipaparkan di sini ya. Misalnya properti animation itu bagaimana sih contohnya? Nah, ternyata yang begini ya. Ini kan sebenarnya properti itu apa ya, margin. Margin ini kan di set dari 0 menuju 100 misalnya. Jadi dia bergerak dari posisi 0 menuju 100. Artinya propertinya yang dimodifikasi. Nah, itu maksud dari property animation. Kemudian kalau view animation, nah ini ketika kita klik, ini adalah apa ya namanya ya? Mungkin sebuah combo box biasa ya. Tapi ketika diklik, maka dia muncul sebuah panel dengan adanya animasi geser atau slide. Nah, itu. Ini adalah view animation, artinya animasi yang diterapkan pada widget atau komponen view ya. Masih ingat widget ya? Ini kan widgetnya adalah combo box, maka dia diterapkan di combo box sehingga combo boxnya seakan-akan punya isi yaitu panel ini yang bisa keluar dari perutnya mungkin ya, kalau kita bisa imajinasikan. Nah, kalau yang drawable animation, ini ada sebuah button, mungkin teman-teman familiar juga dengan button ini. Button ini bukan button ya, ini adalah gambar yang dia bisa bergerak dengan suatu apa namanya, prosedur ya. Jadi gambarnya itu awalnya adalah lengkapnya gambarnya seperti ini, tapi bisa gambarnya itu diatur, dia muncul garisnya dulu set seperti ini, lalu backgroundnya keisi dan muncul centangnya. Nah, itu adalah animasi yang ada atau diterapkan pada drawable atau objek visual ya, objek visual seperti gambar, video dan sebagainya. Jadi dia berupa visual. Beda dengan ini visual juga sebenarnya, tapi lebih kepada view-nya, view basic Android yaitu combo box. Nah, ditambahin di situ. Kalau ini kan dia murni komponennya itu adalah gambar ya. Ini gambar yang bulat. Ketika di load dia bisa muncul animasi. Oke, balik ke slide ya. Nah, tapi kalau di slide atau tutorial kali ini kita nggak bahas 3 animasi ini, kita bahas yang efek animasi yang biasa dipakai di aplikasi Android. Efek ini adalah efek dasar ya. Jadi efek dasar itu kan biasanya digunakan untuk mengembangkan efek turunan atau efek lebih lanjut ya, tergantung apa namanya, imajinasi teman-teman atau kreativitasnya. Oke, misalnya blink itu bisa diterapkan ya, itu kan dasar, tapi ketika diterapkan di tempatnya, maka akan membuat tampilan aplikasi kita kayak apa, kayak ada mata gitu. Contohnya seperti ini tadi. Nah, ini kan pakai blink ya, bisa blink pakai kayak gitu ya. Nah, jadi macam-macam tuh, tergantung kreativitas kita. Jadi animasinya bisa bermacam-macam, dikembangkan hanya dari blink. Ada lagi fade itu memudar tuh contoh yang ini nih. Tuh, ini kan animasi ini kan memudar ya sebenarnya. Oke, kenapa dia bisa berputar? Nah, itu efek ilusi mungkin kalau bisa saya bilang. Kalau teman-teman jago pasti bisa juga bikin itu nanti. Move, berpindah dari satu posisi ke yang lain, mau dia vertikal, horizontal dan diagonal seperti ini ya. Kemudian ada yang rotate, berputar, mau putarnya ke arah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam ya. Ada slide itu bergeser. Biasanya slide itu digunakan untuk ketika kita buka aplikasi lalu kita geser kiri atau geser kanan, kebuka activity barunya. Nah, itu sebenarnya dia pakai efek atau animasi slide ya, bergeser. Ada lagi zoom itu misalkan ada tulisan awalnya kecil dia membesar, nah itu adalah efek zoom, atau dia awalnya besar menjadi kecil gitu ya. Semua animasi ini bisa dikombinasikan, bukan cuma berdiri sendiri. Misalnya blink di apa, blink, fade dan rotate disatukan dalam satu karya misalnya, jadilah dia seperti ini. Tuh kan dia sebenarnya ini ada yang blink. Nih, lihat aja ini yang komponen atau widget ini, dia kan sebenarnya blink, tapi seakan-akan dia berputar. Tuh ada fade-nya juga tuh ya, seakan-akan berputar karena diatur
timelinenya. Yang ini harusnya berputar saat sekian, ini sekian dan seterusnya, membentuk lingkaran sehingga terjadi efek ilusi, yaitu animasi apa nih ya sebutannya ya, animasi loading icon ya, loading icon yang berputar seperti itu. Nah, jadi itu adalah pengembangan dari beberapa efek animasi. Oke, kita akan coba animasi yang pertama yaitu blink ya. Untuk itu teman-teman buka Android Studio. Saya sudah buka, di sini ada BlueStacks juga sudah ya. Kita bikin project baru aja, empty views activity, lalu di sini kasih nama Android Animation, SDK-nya, kemudian finish saja. Lalu kita tunggu ya. Sambil nunggu loading kita rapikan dulu. Oke. Animasi yang pertama yang akan kita coba adalah blink. Nah, untuk source code-nya teman-teman bisa buka ini tadi ya. Bagian sini di bawahnya tuh sudah ada ya. Cara-caranya cuma bahasa Inggris. Oke, kita pergi ke bagian sini ke bagian blink dulu ya. Animation blink. Nanti teman-teman copy aja nih. Oh, di sini nih ada buttonnya. Nggak perlu di blok ya, langsung aja klik copy itu. Kemudian kita tunggu deh ya. Oke. Kita hapus dulu bagian-bagian sini, lalu kita atur nih. Kan kita pengen menerapkan beberapa animasi ya. Di sini tadi ada 6 atau 7 ya. 6 ya, ada 6 animasi. Maka user interface-nya kita sesuaikan supaya bisa ada 6 animasi. Animasinya bekerja dengan cara nanti ada gambar di sini atau image view, lalu kita kasih button 1 itu animasi blink. Kalau kita klik nanti gambarnya atau image view-nya akan berkedip. Nah, itu. Oke, kita coba yang pertama dulu. Tambahkan di sini image view. Atau teman-teman mau copyin dulu gambar yang diinginkan, terserah ya. Ngopinya sudah tahu kan di dalam drawable ya. Oke. Tapi di sini saya pakai yang bawaan aja, bawaan dari Android Studio. Jadi ini bisa diklik langsung, lalu cari kira-kira gambar mana yang bisa kita coba ya. Misalkan apa nih? Misalkan di sini, nah ini logo IC menu My Places. Oke. Kemudian kita kasih constraint kiri kanan dan atas. Lalu kasih di sini ya 32 lah ya. Kita kasih di sini width dan height-nya diperbesar. Nah, nih 120 dp juga persegi ya. Sip. Lalu kita kasih ID-nya img aja, kepanjangan kalau image view. Oke. Dan kita kasih button yang menjadi pemantik atau pemicu animasinya ketika diklik ya. Set, seperti itu. Kasih constraint atas ke sini, kiri dan kanan ke sini, atau boleh ke samping-samping sini ya. Saya sukanya ke sini aja. Kasih constraint atasnya marginnya 16 dan kasih teksnya adalah blink. Nah, gitu. Enter dan kita bisa bekerja di bagian file animasinya. Animasi itu ditaruh filenya dalam sebuah file XML. File XML-nya ditaruh di dalam folder anim. Anim itu ditaruh di anim ditaruh di bawah res. Maka di sini kita bikin di res ini kita bikin folder anim, directory ya, directory. Klik kanan res lalu cari directory. Kasih aja anim. Harus anim ya? Enggak juga sih. Cuma kebiasaan orang-orang di sana, tutorial di sana tuh, mau di internet atau di buku dia kasih nama foldernya anim, singkatan dari animationnya. Oke, di enter lalu kita bikin di sini file animasinya untuk blink. Caranya klik kanan anim, new, dan di sini animation resource file. Jadi kalau kita menamai foldernya anim, otomatis ketika kita menyorot new, di sini akan ada file animation resource file. Nah, saya nggak tahu tuh kalau ini namanya beda ya, bukan anim. Mungkin kita bisa tes dulu aja ya, misalnya animal. Seperti itu. Tuh nggak kelihatan kan, disembunyikan oleh si Android Studio. Jadi penamaan itu memang kayaknya harus anim folder itu supaya nggak disembunyikan oleh Android Studio. Gitu ya, paham ya? New berarti kita bikin lagi aja direktorinya anim. Jangan coba-coba ya.
beri nama lain. Oke, klik kanan new dan di sini animation resource file. Kemudian kita kasih nama animation. Boleh nggak ada animation, langsung aja efeknya blink kayak gitu boleh. Underscore blink, oke. Lalu kita tadi sudah saya copy ya bagian sini, copy tadi. Udah Ctrl A, Ctrl V. Nah kayak gitu. Di save nggak perlu juga sih, dia otomatis di save. Lalu kita terapkan aja, terapkan di untuk metode yang ini ya. Kita bikin sebuah metode, tapi caranya gimana ya? Caranya teman-teman ke bawah dulu, ada coding yang harus kita copy aja ya. Nah ini kita copy bagian sini deh. Nah, bagian sini. Kemudian taruh di sini. Kita bikin identifier dulu untuk animation. Paste ya. Nah, set sampai sini. Di koma. Ini kalau merah tekan Alt Enter. Klik dulu katanya, lalu tekan Alt plus Enter. Set kayak gitu. Nanti library animationnya ditaruh di sini ya. Nah, secara otomatis diimport. Yang kedua kita bikin identifier untuk image view ya kan, karena ada image view ya. Jadi bikin image view img karena ID-nya ya udah img. Taruhnya di situ ya, taruhnya di sini deklarasinya. Ini deklarasi deklarasi objek image view bernama img ya, dengan ID img. Nah, kemudian kita kasih identifiernya di sini img sama dengan find r.id.img. Nah, kayak gitu teman-teman. Kemudian baru kita bikin di sini metode untuk animasi blink. Public void di sini anim blink gitu ya. View v besar, view spasi v kecil, oke. Lalu kita kasih paste yang tadi ya. Nah, yang ini dihapus saja. Set. Ini merah kan? Nah, ini sama Alt Enter. Nah, gitu. Kok saya ini ke sini. Get application context. Teman-teman kalau nggak di copy bisa diketik ya. Tapi nanti pastikan library-nya ke import. Misalnya animation util, jangan diketik semua, tapi dipilih aja dari tooltips yang muncul supaya library-nya di-input secara otomatis. Di spasi. Nah, ini .animnya kita hapus dulu karena kan kita nama dari file animationnya kan bukan blink animation tapi animation blink. Delete dulu. Animasinya kan ada di res ya, di bawah res, di bawah anim. Res anim baru nama filenya animation blink. Ya udah, nih R besar untuk resource, titik anim nama folder kita, lalu titik. Ya sudah kelihatan tuh list dari animasi file animasi kita. Pilih aja di enter. Kemudian selanjutnya jangan lupa kasih on click untuk button blink ini. Blink. Blink. On click ya, maaf. On click, pilih di sini anim blink. Baru kita bisa run dan hasilnya kita lihat di emulator. Seharusnya bisa. Kalau nggak bisa ya kita coba lagi. Nah, yang perlu teman-teman lihat bahwa di activity main XML pada web ini dia pakai relative layout ya. Apakah harus pakai relative layout supaya bekerja animasinya? Enggak. Teman-teman ya coba-coba aja. Saya tadi coba-coba juga, ternyata pakai relative layout itu ya bisa, tapi pakai constraint layout juga bisa ya. Oke, kita coba. Ini kan kita pakai constraint layout ya, jadi nggak masalah. Oke, ini sudah sempurna di loadingnya. Coba saya klik. Wih, mana wih. Oh, satu lagi teman-teman, satu lagi. Codingnya satu lagi. Kita sudah bikin animasi dan memilih animasi yang diinginkan. Tapi kita tidak start animation ini. Nah, itu ya. Itu masalahnya. Ke sini apa tadi? img objeknya ya, dot start animation. Animationnya adalah namanya animation yang ini tuh ya. Udah kita load ulang. Malum ya, lupa sekarang, udah tua. Klik. Tuh, dia blink. Sampai kapan? Sampai mati, sampai seterusnya ya. Oke, nanti kita bikin button untuk stop animationnya, atau mungkin sekarang aja ya. Coba stop. Nah, ini ada stop button. Nah, ini ada ya.
Berarti clear animation aja. Oke, kita bikin di activity XML. Nggak usah deh, nanti aja ya. Soalnya dia posisinya nanti harus di bawah. Jadi nanti aja. Kita coba animasi yang kedua. Ini saya copy dulu buat teman-teman bisa di di copy di slide sini nanti ya. Oke. Berapa nih? 11 12 ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman bisa copy lewat sini aja, nggak perlu buka websitenya ya. Sip, save, lalu kita animasi fade. Animasi fade, balik aja ke web yang tadi, lalu pilih yang nomor 2 ya, fade. Copy aja lagi, copy, sorry, harus itu ya. Bikin lagi animasi baru, anim, resource file, animation, fade. Fade itu apa ya, memudar. Oke, paste, Ctrl A, Ctrl V, udah. Sip. Kemudian kita bisa bikin metodenya di main activity Java seperti ini, copy aja, public, kasih nama anim lain ya, anim fade. Nah di sini animnya pilih anim fade, jangan lupa, jangan sama dengan yang ini, nanti berabe ya. Ini animation nggak usah dirubah ya. Oke, kasih on clicknya. Oh, buttonnya belum ada. Oke, kasih button, taruh bawah button ini aja, set 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 gitu ya. On clicknya dulu dah. Nah, animation anim fade, kemudian di sini kasih 16, teksnya kita kasih fade, enter. Oke, lalu kita kasih kita run saja, mudah-mudahan tidak bermasalah ya. Oke, nah kita kasih fade tuh, dia menghilang gitu seperti itu. Kayaknya fade-nya itu bisa diatur lamanya. Nah nih lamanya ya, ada namanya duration. Ini adalah from alpha. Oke. Saya belum paham juga nih ya sepenuhnya. Cuma teman-teman bisa coba ya. Ini from 0 to 1. Berarti dia dari awalnya itu apa namanya? Dari awalnya dia hilang menuju balik lagi. Nah, itu adalah from alpha 0 to 1. Kalau yang ini from alpha 1 ke 0, itu berarti dari awalnya tampil baru dia hilang. Nah, itu ya. Kita kasih efeknya 1000 itu. 1000 itu artinya 1 detik, ini dalam satuan milidetik ya, millisecond. Berarti kalau mau 10 detik ya udah 10.000. Saya pengen 5 detik aja. 5 detik ya udah kita kasih run. Harusnya durasinya dalam fadingnya itu dia lambat ya. Dalam memudarnya agak lambat. Coba. Tuh, efeknya tuh ya. Efeknya agak lambat. Agak kayak gitu ya. Start offset di sini bisa nggak ya? Mungkin di sini 10.000 dah offsetnya. Jadi teman-teman harus coba ya. Gak mungkin saya bahas secara rinci banget. Tuh, dia fade-nya agak ini ya. Oke. Bisa dicoba-coba saja ya teman-teman. 5.000. 1 2 3. Emang kayak gitu ya. Fade-nya dia timbulnya itu yang lama ya. Oke. Kalau hilangnya dia cepat. Kemudian kita ya udah bikin aja dah efek yang lain, ada 4 animasi lagi. Caranya tadi gampang ya. Kita bikin buttonnya dulu aja. 1 2 3 4. Button pertama apa tuh? Move ini move, kasih constraint atas, kiri kanan seperti itu. 16 ini move. Enter. On clicknya nanti ya, ini bawah. Kemudian di sini habis move ada rotate. Nah gitu ya. 16. Kemudian di sini ada apa lagi? Slide dan zoom terakhir ya. Oke, di sini lalu ini dan ini rotate
rotate, dan di sini zoom. Lalu kita kasih yang terakhir itu button untuk stop animation ya. Stop anim 16, di sini zoom, enter, lalu di sini ada stop ya, stop anim, stop, enter saja. Kemudian kita bikin file dulu nih. Di sini yang pertama itu adalah move ya. Oke, move animation, move ya, enter. Nah, kita ke browser lagi, cari animation, move, copy, klik, udah ya? Oh udah, kemudian Ctrl A, V. Nah gitu kan, mudah ya, save saja. Kemudian bikin lagi file baru, namanya adalah rotate, animation rotate, enter. Kita ke sini, copy, paste, save. Kemudian bikin lagi rotate. Habis rotate itu apa? Kok ada rotate 2 ya? Rotate, oh ada slide, sorry ya, animation slide. Oke, lalu kita Ctrl A, V, ini slide ya. Rotate yang saya copy tadi ya, sorry. Oh iya, yang rotate sama ya, berarti slide ini copy. Nah ke sini paste, kemudian yang button ini ganti menjadi slide. Kemudian untuk zoom ya, yang zoom itu kita copy yang zoom ini, bikin file baru, animation zoom, oke. Ctrl A, V, save. Nah, kemudian yang terakhir adalah untuk yang stop. Nah stop ini pakai ini ya nanti. Oke, kita bisa bikin sekarang untuk yang ini, kalau saja ya yang lain. Kita ke main activity Java, lalu untuk copy paste, dan di sini kita pakai anim rotate di sini animation rotate. Nah gitu, gampang ya. Kemudian habis rotate itu ada, aduh saya ini pelupa juga ya, slide zoom. Ini ada slide, kemudian di sini slide juga. Tuh, ini paste, ini zoom, sini anim zoom. Baca dulu ya, 1 2 3 4 5. Oh ada 5 doang. Oh move belum, waduh. Di sini ya move nya, animation move di bawah fade, move di sini move. Nah move ada save. Nah kemudian kalau udah ya udah, kita kasih on click. Pertama yang move dulu, kasih onc, ini move ya, set. Yang rotate, nah rotate. Kemudian yang slide ya slide, zoom ya zoom. Kemudian yang stop ini kita bikin yang tadi ya, public void stop. Yes, stop animation aja ya, stop animation, V besar, V kecil, kemudian img, animasinya kan ada di img, berarti img stop animation gitu ya. Oh clear animation. Clear itu artinya bersihkan semua animasi yang menempel pada image atau widgetnya ya. Pilih di sini stop animation, ya udah kita run. Seharusnya tidak gagal ya. apt, waduh, from scale ini kita coba lihat ya. From scale gara-gara si ini ya, si zoom ya, zoom animation. Oke, si zoom itu ada scale-nya ya, berarti kita lihat view, kemudian sebentar ya teman-teman.
Oke, ternyata ini ya, from scale. Berarti di browsernya itu dikerjain kita. nya nggak ada ya. Malum, orang pun bisa berbuat salah ya. Oke, sip. Kita blink. Bisa selamanya blink. Fade. Tadi fade ya. Kemudian move. Tuh, move kayak gitu ya. Sekali lagi, move. Nah, teman-teman untuk move ini kan dia bergeraknya dari posisi tengah ya. Kalau dari posisi apa? Mau dari kiri ya udah ini di constraint kiri kanannya dihapus. Kiri kanannya dihapus. Constraintnya. Delete. Kanannya juga ya. Set delete. Tapi konsekuensinya ini nanti di ini aja deh. Yang button blink ini dihapus juga constraint kanannya. Delete, lalu kita kasih align horizontal parent, maka mereka di kanan kecuali yang image ini ya. Nah, ini kasih constraintnya di bisa nggak ya? Oh, nggak bisa, biarin dah. Nah, ini constraint kanannya taruh di sini sehingga dia ke hide atau tersembunyi. Run saja. Kemudian bisa, nah dicoba ya, fade, move. Tuh, dia akan ke situ. Kenapa dia berhenti di tengah-tengah? Ya karena di move-nya ini terlalu sampai 75 doang. Coba. Jadi teman-teman harus berani nyoba ya. Misalnya ganti jadi 100%. Apakah dia sampai seluruhnya gitu atau enggak gitu ya. Atau masih ada sisa. Nah, tuh. Coba ganti menjadi 120 mungkin. Kemudian move lagi. Nah, 120 dia hilang semuanya. Nah, itu caranya teman-teman. Gitu ya. Jadi coba-coba aja. Semuanya nggak mungkin saya nggak mungkin saya jelasin dengan detail. Nanti panjang video ini. Teman-teman coba aja. Misalkan move tadi dia dari kiri ke kanan. Kalau dari kanan ke kiri gimana? Atau kalau dari atas ke bawah gimana? Itu bisa. Tinggal modifikasi aja coding yang di move itu tadi ya. Oke. Kemudian kita coba yang sebelumnya kita Ctrl Z dulu ya. Balikin ke semula supaya constraint-nya tetap ada tadi. Ctrl Z lagi. Oke. Nah, ini ya. Nah, nih sudah. Ya udah kita run, baru kita bisa kasih rotate. Kemudian slide dan zoom untuk yang lainnya. Oke, rotate. Dia berputar. Kemudian dia slide. Stop dulu ya. Tuh, dia stop kayak gitu. Rotate, slide. Kayak gitu ya. Slide ke atas mungkin ini ya. Nanti teman-teman modifikasi ya. Kalau stop, zoom. Wah, dia membesar. Nah, gitu ya. Subhanallah, Masya Allah. Luar biasa ya. Nah, teman-teman belajar ini silahkan di otak-atik nilainya. Nggak akan menghancurkan PC juga. Jadi harus mau otak-atik ya. Meskipun nanti efeknya salah-salah, nggak apa-apa. Kan bisa di copy di sini juga. Oh ya, saya harus copy di sini nanti ya. Nah, itu teman-teman. Setelah ini nanti akan ada video yang kita akan membahas membuat UI yang menerapkan material design, kemudian shape 2D dan juga animasi. Nah, itu akan sangat menyenangkan ya. Semoga teman-teman menemukan video ini bermanfaat. Kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Terima kasih sudah menyimak. Silahkan download PPT-nya di kolom komentar, ada ya menunya ya. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.